setiap kajian yang dibuat ataupun konten yang diupload, kita tuh harus gimana kalau orang-orang ini nggak objektif gitu. Tujuan Kasrat itu sih untuk menyampaikan isu tersebut, bukan menggiring opini. Kita nggak bisa menyampaikan opini kita itu secara gamblang, harus ada faktanya, harus ada sumbernya. Sebagai mungkin pengguna orang awam, pengguna media sosial, jangan cepet kepancing sama konten-konten yang ada di media sosial. Halo Febzone dan kawan-kawan semua, selamat datang kembali di podcast episode 3 kita, Our Digital Voice Before You Click. Saya Raka Muhammad Zaki dan gua Rozani Irfan akan membantu obrolan seru kita hari ini. Nah, pada episode hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng teman-teman dari kajian aksi strategis yang biasa kalian kenal itu Kastrat dari BEM FEB bareng. Halo semuanya, kenalin nama gua Muhammad Yusuf Anis dari S1 Akuntansi. Halo semuanya, aku Prasasti Endri Ramadhani dari akuntansi juga. Kita berdua dari Departemen Kasrat. Oke. Nah, kalian pernah nggak sih pas lagi scroll sosial media kayak Twitter atau enggak TikTok gitu, muncul isu-isu terbaru nih atau yang lagi viral banget. Nah, kalian tuh tipe yang langsung nge-share isu tersebut atau cuman tipe yang komentar doang atau langsung nyari info lebih lanjut tentang isu tersebut? Oke, biasanya kalau misalkan lagi scroll sosmed gitu pasti ada aja berita-berita yang isunya lagi viral-viral ya. Cuman kalau misalkan buat aku sendiri itu tuh biasanya nggak langsung share, tapi lihat dulu komen-komennya isinya tuh apa aja, kayak orang tuh persepsinya tuh kayak gimana sih ke berita ini. Terus habis itu aku paling nanya di real life sama teman-teman, kalian udah tahu belum sih sama info-info ini gitu. Kalau gue sendiri mungkin intinya sama sih sama Asti, cuma gue bedanya kalau gue biasanya lihat ada berita atau ini di sosmed, ada isu di sosmed, gue nyarinya bukan ke temen atau ke kolom komen, tapi gue nyarinya di berita-berita yang updatean di web-web gitu. Jadi mungkin menurut gue karena di berita-berita itu datanya lebih lengkap, mungkin menurut gua karena di sosmed itu biasanya isunya cuma digoreng biar persepsi orang beda-beda, mungkin gitu aja. Jadi intinya lebih ke research dulu lah ya kayak gitu. Oke. Jadi pertanyaan itu tuh relevan banget sama topik kita hari ini. Dimana kita tuh bakal ngobrol bareng dua narasumber keren dari BEM Kastrat yang sehari-harinya berjibaku dengan isu-isu penting. Jadi hari ini tuh kita bakal kupas tuntas bagaimana aktivis kampus itu. Khususnya anak-anak Kastrat menyaring informasi di tengah banjir isu digital. Kenapa penting? Karena tuh di era informasi yang membludak ini, kemampuan kita untuk mengidentifikasi, memiliki, memfilter, dan mengevaluasi isu dalam menyuarakan itu krusial banget buat kita semua. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, kita masuk ke segmen yang pertama ya. Mungkin dari Ucup dulu nih. Menurut lu Cup, literasi digital itu cuma soal tahu berita hoax atau lebih dari itu sih? Kalau menurut gue sendiri, literasi digital tuh gimana kita bisa tahu kalau misalnya nih ada berita, misalnya kan berita itu biasanya cuma dicantumin judul aja atau apa yang bikin menarik dari beritanya. Nah, kalau orang-orang itu paham tentang literasi digital atau mereka bisa tentang literasi digital itu, pasti mereka akan research apa sih isi berita itu. Ini beritanya asalnya dari mana, apakah berita yang ada di sosmed ini emang bener-bener beritanya udah by data atau mereka emang research atau kemauan mereka aja. Jadi kita sebagai mungkin orang-orang awam atau orang-orang yang mungkin sering menggunakan sosmed harus lebih jeli atau mungkin tidak langsung menerima dari data-data itu kalau menurut gua. Oke, berarti lu bukan cuma jadi penonton ya, penonton informasi gitu, tapi juga jadi pemain yang bertanggung jawab lah. Nah, kalau menurut Asti nih, ada tambahan lagi nggak dari sudut pandang lu sebagai? Ya sebenarnya kurang lebih sama kayak Ucup. Tapi di sini tuh literasi digital itu ada dua ya, pasif sama aktif. Jadi kalau misalkan pasif itu dia nge-scroll dapat berita, oke, beritanya kayak gini, cuman ditelan aja mentah-mentah. Tapi kalau misalkan kita aktif itu yang dijelasin sama kita research dulu beritanya apa, terus menyamakan persepsi, dan kita itu juga harus buka pikiran-pikiran yang skeptis boleh, tapi skeptis itu harus sehat. Jadi kita harus tanya kayak ini tuh kayak gimana, itu tuh sebenarnya apa. Oke. Nah, terus pertanyaan kedua nih ya. Ini sebenarnya yang bikin penasaran. Kalau
Kalau di BM Kasrat ini tuh biasanya kalian tahu dari mana nih tentang isu-isu yang terkini? Dari Instagram kah, Twitter, WhatsApp atau gimana tuh? Boleh dari Asti gimana? Oke, kalau misalkan isu yang viral tuh banyak banget sebenarnya. Hmm. Tapi kalau misalkan aku sendiri, sumber utamanya tuh Twitter. Karena Twitter algoritmanya gila-gilaan di situ tuh. Terus kayak jeda sehari aja udah ada yang baru gitu. Kalau misalkan isu-isu di negara gitu ya. Kalau misalkan di kampus itu biasanya ngedenger dulu nih dari teman-teman atau keresahan para mahasiswa tuh kayak gimana. Biasanya itu udah sampai ke telinga kita. Tapi belum kita tindak lanjuti atau gimana pun, kita ngobrol dulu nih sesama kasratnya. Nah, kalau gue sendiri biasanya dapat isu-isu tuh kalau bukan dari utamanya Instagram sih. Instagram tuh gue follow emang akun-akun yang biasanya suka goreng-goreng isu pemerintahan atau isu-isu yang bikin emang yang orang-orang banyak suka gitu isunya. Jadi menurut gue kalau isu sendiri dapatnya tuh emang dari, kalau bukan dari bisik-bisikan teman, kalau enggak dari sosmed sih sebenarnya, dari Instagram apalagi. Lu bisa kasih contoh nggak isu-isu yang pernah Kasrat identifikasi dan suarakan gitu? Banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan yang di nasional gitu, skalanya nasional, kita pernah ngebahas RUU TNI. Iya. Terus juga apa ya? Banyak Banyak Papua ya, kemarin. Papua kemarin ya. Terus juga kalau misalkan kalau misalkan di dalam Dalam lingkup kampus itu yang pemilihan rektor yang terbaru. Nah, itu ada, kita bentuknya itu video. Nah, terus juga Sun nih mau ada tentang PPKPT, tentang kekerasan. Nah, itu. Oke. Berarti kalian udah banyak banget lah ya Iya. tentang isu-isu yang terjadi di Indonesia ini. Oke, masuk ke segmen yang selanjutnya ya, segmen ketiga. Nah, setelah isunya teridentifikasi, banyak banget ya sumbernya. Nah, ini bagian krusialnya. Menurut lu, Cup, setelah tahu isunya ada, apa langkah berikutnya? Dan gimana cara nentuin ini layak disuarakan atau enggak gitu? Misalnya kita nih dapat isu nih dari, misalnya sebenarnya kan kalau birokrasi di BEM itu kalau misalnya ada isu sendiri, kita bakal ajuin dulu isunya. Ada dua kemungkinan nih, kita yang dapat isunya atau atasan yang dapat isunya. Jadi birokrasinya itu kalau kita yang dapat isunya, kita yang ngajuin atau atasan yang ngajuin. Jadi memandang isu itu layak untuk dibuatkan kajian atau enggak, jadi kita diskusi nih di departemen itu. Isu ini tuh lagi viral dan dampaknya ke negara ataupun masyarakat gimana aja. Jadi kalau dampaknya bakal gede nantinya, kita bakal bahas kaji isu itu. Karena kan kalau misalnya isu-isunya cuma bukan isu-isu politik atau ekonomi, kita kan Kasrat itu fokusnya di isu ekonomi dan politik. Nah, kalau di luar itu kita tuh nggak terlalu ngikutin, karena kalau di luar itu bukan ranah kita lah maksudnya. Jadi kalau cara kita lihat isunya layak atau enggak sih, kita lihatnya dari dampak mereka ke masyarakat atau di kitanya sendiri, karena kita fokusnya di bagian ekonomi dan politik itu. Kalau menurut lu, Asti? Oke, kalau misalkan mungkin aku nambahin dari segi isu-isu di kampus ya. Iya. Kalau di kampus itu paling kita tuh cara nyarinya adalah apakah isu ini tuh semuanya ngerasain atau cuma sebagian. Karena kalau sebagian itu bisa jadi bumerang buat kita juga. Itu bisa jadi bumerang dan malah kajian kita yang akan nantinya dibuat tuh malah nggak jelas dan nggak tahu ini efeknya atau nanti outputnya mau jadi apa gitu. Oke, berarti yang gua tangkap dari kalian tadi, tools dan atau cara yang kalian pakai itu kalian diskusiin dulu, habis itu juga kalian identifikasiin dampaknya terhadap Iya. masyarakat dan negara juga gitu ya. Oke, jadi ini segmen yang seru nih. Oke. Jadi kalian pernah nggak sih ada isu yang ternyata misleading? Nah, padahal udah viral banget dan kalian itu udah hampir mau suarain, udah mau suarain kayak gitu loh. Nah, gimana sih cara kalian ngeceknya? Kayak misalkan, oh ternyata misleading nih, gimana nih? Blunder lah kayak gitu. Kalau dari misleading sendiri sih sampai saat ini ya, kita Kasrat ngajuin kajian tuh belum ada misleading sama sekali ya. Karena kalau proses bikin kajian tuh nggak semalam sebenarnya. Karena kita tuh Kasrat bakal
nyari data-data dari yang sumber terpercaya. Nah, kita ngambil data-data dari sumber terpercaya itu ada jurnal. Kalau nggak jurnal ya berita-berita yang beredar. Karena kalaupun kita itu krusial banget sih. Kita ngupload isu tuh bisa jadi bumerang buat kita. Bisa jadi kita kena kasus juga karena kita nguploadnya nggak sesuai sama data yang ada. Jadi kita tuh buat kajian harus berdasarkan data, makanya kita cantumin data-data yang kita ini. Jadi sampai sekarang pun kalau kita ngupload belum ada misleading, dan semoga nggak ada ya misleading buat kasrat selanjutnya, karena kita tuh harus sesuai dengan data kita buat kajiannya, dan prosesnya itu panjang sih buat satu kajian itu. Menurut Asti gimana? Kalau misalkan buat kajian sih misleading tuh belum ada ya sampai sekarang. Tapi kalau misalkan untuk program kerja yang model video itu terkadang ada beberapa. Misalkan kayak kemarin nih, saya tuh mau membuat videonya tuh tentang PPKS. Tapi ternyata dari Telkom University itu udah ganti jadi PPKPT. Dimana itu tuh harus nunggu lagi si PPKS itu tuh diresmikan dulu sama Telkom University. Jadi itu yang bikin kita itu yang bikin sesuatu itu misleading tuh. Jadi kayak aduh jadinya gimana nih, blunder. Jadi kita cari lagi isu-isu yang bisa lah untuk ngegantiin si isu yang misleading ini. Nah, oke. Jadi kan kita udah dengar pendapat kalian lah tentang misleading ini. Sebenarnya ada tips gak sih, kayak tips sederhana dari Kastrat sendiri nih untuk verifikasi berita buat kita semua nih? Gimana? Mau buat verifikasi tips-tipsnya? Buat Kayak gitu. verifikasi. Ya tadi yang dari awal pembahasan tuh sebenarnya udah disangkut pautin banget sih. Yang pertama tuh jadi netizen tuh harus aktif, jangan cuma pasif, jangan cuma ngeliat langsung komen, langsung share segala macam, tapi dipikirin dulu, terutama ya pikirin dulu gini, kalau di masa depan gue ngelihat ini masih bikin gue bangga atau enggak. Itu yang paling ini sih, yang paling aku pikirin selama di Kastrat ya, mau buat video-video itu tuh, kalau misalkan ngekaji ini, kalau misalkan bikin video ini kalau di masa depan gue lihat ini bakal masih bikin gue bangga atau enggak gitu. Jadi lebih dipikir dua kali lah ya, ini layak atau enggak kayak gitu. Kalau menurut Cuk gimana? Mungkin kalau ini aja sih yang dibahas tadi kan soal literasi digital. Jadi perlunya kita gimana sih kita tahu isinya, mau data-datanya itu kalau misalnya bikin kajian kayak terkhusus Kastrat ya, karena bikin kajian harus gunain data-data. Nah, dan juga yang lain-lain mungkin kalau teman-teman lihat ada isu yang tiba-tiba naik banget, mungkin cari dulu isinya, beritanya yang dari referensi lain. Jangan cari referensi dari satu platform aja, karena beda platform tuh bisa jadi beda judul juga. Jadi kalau ada sesuatu, ada isu kayak ada hal-hal lain, mungkin lihatnya jangan dari satu sudut pandang aja, lihat dari beberapa sudut pandang. Dan kalau memang ada sumber terpercaya atau ada penelitian tentang isu itu atau apapun itu, mungkin baca yang itu aja. Kalau misalnya males ya, mungkin lihat komenan juga lumayan ada ini sih sebenarnya. Oke. Anggaplah ya, semua proses identifikasi, filter, dan validasi udah beres. Nah, kalian yakin isunya memang perlu disuarakan? Menurut kalian nih, langkah selanjutnya apa dan gimana cara menyuarakan tanpa menyulut konflik atau misinformasi gitu? Oke, kalau misalkan dari aku sendiri, karena kebetulan program kerja aku ini bentuknya video. Jadi gimana kita nyusun narasi itu enggak provokatif. Iya, enggak provokatif, itu yang paling penting. Karena di Kastrat juga kita diajarin supaya ngelihat sudut pandang tuh enggak cuma satu gitu loh. Jadi kita diajarin untuk gak bias, dan juga gimana caranya disampaikan ke yang nonton ini tuh perspektif mereka tuh biar mereka sendiri yang nilai, bukan dari kita. Kita misalkan nilainya negatif, jadi sampai ke mereka juga negatif, tapi kita harus ngejelasin dulu positif negatifnya itu gimana. Kalau menurut Ucup nih gimana? Mungkin kalau dari misalnya kita Kastrat kan ini ada pengajuan kayak judul atau ngupload konten. Jadi mungkin kita ngupload kontennya itu kita ngasih judul biar nggak ada miskonsepsi. Jadi semua orang yang baca itu ngelihatnya bukan dari satu sudut pandang. Jadi kita ngelihatnya tuh netral. Jadi kalau misalnya ini bakal ada harusnya sih setiap kajian yang dibuat ataupun konten yang diupload,
kita tuh harus gimana kalau orang-orang ini nggak objektif gitu. Jadi kita ngasih kajian itu secara netral dan buat orang-orang yang lihat juga netral. Maksudnya bukan tiba-tiba kita provok ke satu arah. Jadi kita bawa mereka ke satu arah aja. Enggak. Jadi kita harus bawa mereka tuh ke posisi netral dulu. Nah, setelah di posisi netral, mereka terserah mau di posisi mana aja. Jadi nggak ada provokatif yang kayak kita tuh ngedukung ke satu pihak aja. Gitu aja mungkin. Berarti yang gue tangkap nih, kalian itu berarti nggak yang bukan yang nggak yang sih, cuman kalian bikinnya itu biar netral gitu ya. Iya. Netral. Jadi bebas nih audiensnya mau pilih Kemana? Iya, kemana? Ya karena tujuan Kasrat itu sih untuk menyampaikan isu tersebut, bukan menggiring opini gitu. Oh iya, oke. Nah, bicara soal menyuarakan di ruang publik digital ya, pasti ada tantangannya kan. Boleh nggak kalian spill apa aja tantangannya? Apalagi soal etika dan potensi adanya culture cancel atau digital mob gitu. Mungkin bebas dari Ucup atau Asif. Tantangan kalau digital ya, mungkin kalau misalnya kita ngupload digital tuh ruangnya luas ya. Jadi semua orang bisa konsumsi apa yang kita upload. Jadinya banyak pendapat yang nggak bisa kita saring. Nah, misalnya ini kita ngupload konten apa gitu di satu platform. Nah, komenan kan bisa bermacam-macam. Bisa toksik, kayak bisa sesuatu yang sebenarnya nggak nyambung dan bikin provokasi beberapa orang. Nah, sebenarnya susahnya ngupload di digital itu kita nggak bisa tahu siapa aja yang akses di konten kita dan apa sih yang mereka komenin di situ. Itu aja sih sebenarnya susahnya itu di konten digital sendiri. Ya, makanya kalau misalkan di konten digital itu yang paling penting adalah narasinya, karena opini itu tuh bentuknya substansial. Jadi kita nggak bisa menyampaikan opini kita itu secara gamblang, harus ada faktanya, harus ada sumbernya. Jadi mereka yang melihat juga bisa komennya tuh sesuai lah dengan apa yang kita sebarkan gitu. Oke, nggak kerasa banget kita udah sampai di penghujung obrolan seru hari ini. Banyak banget insight yang kita dapat hari ini. Terakhir nih, buat Asti sama Ucup, apa pesan kalian buat mahasiswa atau masyarakat umum soal pentingnya literasi digital ini? Oke, buat kalian yang nonton ini mungkin lebih ini aja kalau lihat isu, cari data-data dari isunya, karena kalau ada konten-konten di Instagram itu biasanya mereka cuma cantumin judulnya aja, mereka juga nggak nyari isinya apa, mereka cuma pengen ikut-ikutan, ada yang ikut-ikutan, ada yang emang pengen goreng-goreng isu, pengen viral aja. Jadi kalian sebagai mungkin orang awam pengguna media sosial jangan cepet kepancing sama konten-konten yang ada di media sosial. Cari dulu datanya, cari dulu isinya apa aja, biar kalian paham dan komennya benar banget. Nah, kalau dari aku sendiri, buat kalian yang udah ngeliat postingan itu, misalkan kalian tuh pikirannya belum nyampe nih ke postingan itu, tapi jangan langsung komen, jangan langsung nge-share. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu, bilang aja nggak tahu, terus nanti nanya ke teman-teman yang lain tuh tahu atau enggak. Nanti kalian tuh samain persepsi kalian. Kalau misalkan emang infonya dari teman-teman pada kurang, baru lihat di data-datanya. Kalau nggak ChatGPT juga nggak apa-apa, tapi ChatGPT jangan terlalu dipercaya juga sih. Yang penting jangan sotoy kalau misalkan mau komen, oke? Tuh, jangan sotoy. Jadi lebih ke research dulu sebelum goreng-goreng isu-isu yang ada kayak gitu. Penutup yang gokil banget dari Asti dan juga Ucup. Thank you banget kalian udah berbagi pengalaman di sini, udah berbagi ilmunya di sini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi bekal berharga buat kita semua. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin tahu lebih lanjut tentang BEM Kastrat atau ingin ikut diskusi publik selanjutnya, kalian bisa banget nih cek akun media sosial BEM atau juga cek IG sosialnya BEM Kastrat, atau datang langsung ke acara-acara kami. Dan jangan lupa selalu ikutin dan kepoin IG kita di @peps.bemfebunitel. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Saya Raka Muhammad Zaki Dan saya Rozani Irfan. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Dadah.